Shalom saudara, kita berjumpa kembali dalam renungan harian GPG Semangat Pinang, edisi Senin, 4 Maret 2024 bersama saya Gojin Filemon. Kita kembali menggali dari Injil Matius episode yang ke-68. Saudara, kita akan melihat bahwa di dalam Matius pasal 9 dari ayat 18 hingga 38 itu menunjukkan kekuasaan Tuhan Yesus atas beberapa hal, yaitu atas kematian, atas keadaan cacat, yaitu kebutaan, atas setan-setan, dan juga untuk pemberitaan Injil. Nah, tetapi kali ini kita hanya akan melihat dua ayat, yaitu Matius pasal 9 ayat 18 hingga 19. Mari kita berdoa sebentar untuk mohon pimpinan dari Allah kita. Ya Bapa, kami bersyukur karena kami bisa kembali membaca firman-Mu, dan kiranya Engkau menolong kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami bisa memahami, dan kemudian kami juga bisa melihat apa kaitannya dengan kehidupan kami, apa yang bisa kami lakukan, apa yang bisa kami teladani dari apa yang kami pelajari. Pakailah hamba-Mu untuk boleh menjelaskannya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berserah. Amin. Surah Matius 9 ayat 18 hingga 19, demikian bunyi firman Tuhan. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat, lalu menyembah dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Amin. Jadi ini adalah konteksnya percakapan Yesus dengan murid-murid Yohanes Pembaptis, setelah Yesus berbicara dengan orang Farisi, dan ini di rumah Matius, si pemungut cukai. Dalam percakapan itu, tiba-tiba muncul seseorang yang adalah kepala rumah ibadat atau kepala sinagog, tempat ibadah orang Yahudi. Dia percaya kepada Yesus, tetapi dia sedang menghadapi situasi yang berat, yaitu anak perempuannya sudah meninggal dunia. Tetapi ia percaya kepada kuasa Yesus, sehingga ia sengaja datang secara pribadi untuk meminta bantuan, yaitu agar Tuhan Yesus membangkitkan anak perempuannya itu. Ini adalah sebuah permintaan yang luar biasa, dan bahkan mungkin bisa dikatakan hampir tidak masuk akal, kecuali tentu saja kalau Allah menghendaki sebuah mukjizat yang besar itu bisa terjadi. Nah, saudara, kita belajar bahwa dalam iman kita perlu menghapus semua keraguan. Kepala sinagog ini bahkan tidak peduli pendapat orang-orang Farisi, yang mungkin orang-orang Farisi itu terpecah. Tetapi mayoritas di antara mereka adalah menyimpan kecurigaan dan juga ketidaksukaan kepada Tuhan Yesus. Lukas pasal 8 ayat 42 memberitahu kita bahwa anak perempuan itu berusia 12 tahun. Dan Markus pasal 5 ayat 22 memberitahu detail lain bahwa nama ayah yang sedang berduka ini adalah Yairus. Dan kemudian Markus memberitahu detail lainnya bahwa sebenarnya Yairus datang mengatakan anaknya itu sakit keras dan hampir mati, ya, mendekati ajal. Tetapi kemudian waktu itulah datang kabar bahwa anaknya itu telah meninggal, dan karena itu dia merasa tidak perlu lagi membuat repot Tuhan Yesus. Orang-orang yang membawa kabar itu maksud saya. Tetapi kemungkinan setelah kejadian itulah si kepala sinagog ini kembali berbicara kepada Tuhan Yesus seperti yang dicatat oleh Matius ini. Ini apabila kita mencoba untuk mensinkronkan catatan para penulis Injil. Tetapi untuk kali ini mari kita fokus kembali kepada teks Matius. Di dalam ayat 18, sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat, menyembah dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah, letakkanlah tanganmu atasnya, maka dia akan hidup." Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Kita melihat bahwa Matius sepertinya hendak mengontraskan si kepala rumah ibadat ini dengan orang-orang Farisi dan juga murid-murid Yohanes. Ia datang dan menyembah kepada Yesus. Jadi kepala sinagog ini sepertinya telah memahami atau sudah beriman siapakah Yesus, anak Allah, dan kemudian dia meminta Yesus meletakkan tangannya ke atas anak perempuannya yang sudah meninggal, dan dia percaya anaknya itu akan hidup. Saudara, tangan Tuhan adalah sebuah metafora yang sangat sering dipakai dalam perjanjian lama untuk menunjukkan kekuasaan Allah dan juga menunjuk kepada kesediaan Allah untuk menolong umatnya. Jadi sekali lagi, Matius kemungkinan hendak menunjukkan bahwa
iman si kepala rumah ibadat ini telah sampai kepada titik percaya bahwa Yesus adalah Allah sendiri, atau setidak-tidaknya seorang nabi yang diutus Allah yang luar biasa, ya, nabi yang luar biasa. Tapi kemungkinan dia sudah percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Saudara, ada beberapa pelajaran yang bisa kita petik dari teks ini. Yang pertama, sementara Yesus berbicara dengan mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat. Dalam hidup kita, seringkali ketika kita sedang melakukan sesuatu, ada interupsi di tengah kesibukan kita. Tetapi kita tidak perlu merasa terusik dengan interupsi-interupsi tersebut, apalagi bila interupsi itu berkaitan dengan seseorang yang memerlukan pertolongan kita. Janganlah kita merasa risih, merasa terganggu, merasa direpotkan. Saudara-saudara, kita kalau ingat kisah lain ketika Yesus sedang mengajar dan ada orang-orang, perempuan-perempuan, ibu-ibu membawa anak-anaknya datang kepada Yesus dan berharap Yesus rela menyediakan waktu untuk berinteraksi dan memberkati mereka. Murid-murid Yesus merasa itu adalah sebuah interupsi yang mengganggu Tuhan Yesus, dan mereka berusaha mengusir ibu-ibu dengan anak-anaknya itu. Tetapi Yesus justru kembali menegur mereka balik. Nah, jadi saudara, dalam hidup kita perlu untuk siap sedia menerima interupsi-interupsi. Yang kedua, saudara, kepala rumah ibadat itu sedang berduka, tetapi dalam dukanya ia berpaling kepada Allah. Bila kita mengalami duka cita atau kesusahan yang lain dalam hidup ini, tidak ada hal yang lebih penting selain datang kepada Allah. Saudara, ini seperti hal yang lumrah, tetapi tidak selalu orang Kristen lakukan. Tidak semua orang Kristen langsung pikiran pertamanya adalah datang kepada Allah. Dan kepala rumah ibadat ini memberi kita sebuah contoh yang baik. Yang ketiga, meski normalnya bila orang yang kita kasih meninggal dunia, maka kitalah yang sebenarnya menunggu waktu dipertemukan dengan mereka lewat kematian atau kepergian kita dari dunia ini. Tetapi pada momen itu, Yesus Kristus Sang Mesias, Anak Allah, sedang hadir di tengah dunia untuk melayani. Maka ini adalah sebuah anugerah dan kesempatan yang unik untuk meminta sesuatu yang luar biasa, kehidupan kembali, dan Yesus menyanggupi dan memberikannya. Nah, apakah hal ini bisa kita terapkan pada zaman kita? Saudara, mari kita pikirkan. Tuhan Yesus telah mati dan bangkit dan telah kembali ke surga. Dan sebelum dia kembali ke surga, dia berkata kepada muridnya, "Aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Dan kalau aku sudah menyediakan, aku akan datang untuk menjemput kamu." Dia juga sudah berjanji kepada orang-orang, murid-muridnya, barang siapa meninggal dalam iman percaya kepadanya, maka ia akan dikumpulkan bersama dengan Yesus di Taman Firdaus. Maka seperti kata Paulus, mati itu adalah keuntungan bagi orang-orang yang percaya. Jadi singkatnya, di zaman kita tidaklah tepat untuk mengharapkan orang yang Tuhan telah panggil dari dunia ini, kita minta Tuhan untuk mengembalikannya. Sebab karya Yesus telah menggenapi rencana Allah, yaitu keselamatan, penebusan dosa. Jadi apa yang diminta dan terjadi pada keluarga Yairus, si kepala rumah ibadat ini, adalah sebuah anugerah istimewa untuk dirinya pada masa itu. Ini tidak berarti anugerah Tuhan itu kurang baik di zaman kita. Malah seperti kata Rasul Paulus, kalau kita meninggal dunia itu justru lebih baik, lebih menguntungkan untuk meninggalkan dunia ini dan tinggal bersama dengan Tuhan. Saudara, jadi ini penjelasannya. Yang keempat, fakta bahwa Yesus pun bangkit dan mengikuti Yairus diikuti oleh murid-muridnya. Setelah mendengar permintaan dari Yairus, ini adalah sesuatu yang luar biasa. Artinya kita manusia bisa meminta dengan rendah hati dan Tuhan bisa bergerak. Bukan berarti kita lebih besar dari Tuhan sehingga Tuhan itu menuruti keinginan kita. Seperti yang cerita ini tunjukkan, Yairus datang menyembah. Ya, bahasa Yunani adalah proskuneo, yang adalah kata yang sama dengan kebaktian atau worship, ibadah. Dalam sikap tubuh dan hati, tubuh sujud
merendahkan diri, muka ke tanah, menunjukkan perendahan diri, perendahan hati. Dan bila kita datang kepada Tuhan dalam doa dan sikap hati yang rendah, merendahkan diri, dan kalau kita sampai sujud dengan tubuh kita, itu akan lebih baik, maka pastilah Tuhan itu tergerak hatinya. Tetapi sekali lagi ini jangan disalahartikan. Jangan kita berpikir, oh yang penting saya rendah hati, sujud-sujud, maka Allah pasti menuruti apapun yang kita inginkan. Kalau kita ingat contoh yang lain adalah ketika keluarga Lazarus, Maria dan Marta meminta Yesus datang menolong saudara mereka Lazarus yang sedang sakit keras. Kali itu Tuhan Yesus tidak segera berangkat untuk menolong Lazarus, melainkan Tuhan Yesus sengaja menunda sampai Lazarus meninggal dunia karena sakitnya itu. Artinya, Yesus sebagai anak Allah, dia tetaplah Tuhan kita, dialah bosnya. Kita tetap bawahan, supaya kita jangan menjadi ngambek, kita menjadi kecewa apabila kita merasa telah merendahkan diri dan berdoa, tetapi kok Tuhan tidak kunjung mengabulkan permintaan kita. Di saat-saat seperti itu, saudara, kita perlu punya iman, percaya bahwa Allah itu maha tahu, dia maha bijak, dia tahu apa yang lebih baik bagi kita. Jadi kalau kita meminta sesuatu berulang-ulang, merendahkan diri, dan tidak kunjung Tuhan kabulkan, baiklah kita ikuti saja kemauan Tuhan, keinginan Tuhan. Sekianlah renungan hari ini, kiranya Tuhan Yesus menolong kita untuk mengaplikasikannya. Kita lanjutkan minggu depan, Tuhan Yesus memberkati saudara.